Halo Sumatera Utara hari ini siang kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 23 Oktober 2023. Kali ini bersama saya Lukman Hakim Storus. Dan seperti biasa tim redaksi kami juga telah merangkum beragam informasi aktualnya hari ini dan berikut informasi selengkapnya di Sumatera Utara hari ini siang. Saudara, gempa bumi 5,1 magnitudo mengguncang Nia Selatan pada Minggu pukul 21:23 waktu Indonesia Barat dan tidak berpotensi tsunami. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi memiliki parameter dengan magnitudo 5,1. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,45 lintang utara, 98,4 bujur timur, berlokasi di laut pada jarak 60 km arah tenggara Nia Selatan dengan kedalaman 10 km. Jika dilihat lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar lokal. Gempa bumi ini berdampak pada dirasakan di daerah Pinang Sori, Gunung Sitoli, Pasaman Barat, Nia Selatan, dan Mandailing Natal. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Belum ada laporan kerusakan akibat gempa bumi tersebut, namun BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya gempa susulan dengan menjauh dari bangunan yang rawan roboh untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, getaran gempa di Nia Selatan berkekuatan magnitudo 5,1 turut dirasakan warga di Padang Sedempuan pada Minggu malam. Gempa yang berlangsung selama beberapa detik tersebut membuat sejumlah warga yang berada di dalam rumah berhamburan. Beginilah suasana salah satu pemukiman warga di Kelurahan W6, Kampung Dare Ancol, Kota Padang Sedempuan saat terjadinya gempa bumi pada Minggu malam. Guncangan gempa bumi tersebut dirasakan warga antara 5 sampai 8 detik dan cukup kuat sehingga warga sempat panik dan berhamburan keluar dari dalam rumah. Salah seorang warga, Faisal Siregar, mengaku saat terjadi gempa sempat panik dan langsung keluar dari dalam rumah untuk menyelamatkan diri bersama keluarga. Dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan pusat gempa berada di 62 km tenggara Nia Selatan, Sumatera Utara dengan kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Tadi gempanya berapa detik tadi kira-kira waktu ini? Sekitaran 10 sampai 15 detik. Pas mau lagi tidur di kamar. Terus Keluarga sama semua dalam rumah berhamburan keluar lah untuk menyelamatkan diri. Hingga saat ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Sidempuan belum menerima laporan adanya kerusakan akibat gempa tersebut. Seorang pengusaha handphone seluler yang berada di Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat, merugi hingga puluhan juta rupiah karena air cucuran atap milik supermarket Indomaret jatuh ke toko pemilik handphone seluler, bahkan menyebabkan banjir. Seluruh isi toko handphone seluler milik Fahmi warga Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat basah terendam air akibat cucuran atap supermarket Indomaret jatuh ke rumah, sekaligus toko tempat berwirausaha mekanik perbaikan handphone seluler. Kondisi ini sudah berulang kali dilaporkan Fahmi kepada pihak manajemen Indomaret, namun tidak pernah mendapat tanggapan. Saat hujan deras mengguyur Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat, kerusakan seluruh peralatan perbaikan dan spare part handphone basah diguyur air hujan. Akibat talang air milik supermarket Indomaret mengarah ke rumah dan toko milik Fahmi. Kerusakan yang terjadi akibat guyuran air hujan ini diantaranya 1 unit televisi LED, 2 unit komputer dan laptop, bahkan spare part handphone dan seluler. Akibat guyuran air hujan ini, rumah sekaligus toko milik Fahmi banjir mengalami kerugian material sebesar 28 juta rupiah lebih karena seluruh peralatan perbaikan handphone ludes terkena air hujan. Pihak Indomaret berjanji akan memperbaiki dan mengganti rugi seluruh kerugian yang dialami Fahmi. Namun nyatanya janji tersebut hanya omong kosong belaka.
Fahmi, pemilik toko handphone seluler mengatakan pihaknya sudah melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Lingkungan dan Kelurahan. Namun tidak ada tindakan sama sekali dan usaha miliknya terpaksa harus tutup karena seluruh peralatan sudah rusak akibat diguyur air hujan. Itu harganya sekitar 28. Orang tuh sempat orang proyeknya datang nego sama kita. Dibilang orang tuh Telpon sama apa nggak kamu bisa pakai, kita tinggal, kita bawa yang bahan besar aja untuk barang bukti. Dia nego 9,5 dari 28 tadi. Tapi sampai sekarang belum ada itu cair ke kita uangnya. Asal kita konfirmasi ke situ, minta nomor manajer itu nggak dikasih, tidak ada katanya. Jika tidak ada niat baik dari pemilik minimarket tersebut, Fahmi akan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Pangkalan Berandan untuk proses hukum lebih lanjut. Narkoba merupakan ancaman serius yang terus-menerus mengganggu tatanan masyarakat, merusak potensi generasi muda, dan menghancurkan keluarga. Berdasarkan data deteksi dini atau tes urin, Sumatera Utara mengalami peningkatan temuan identifikasi positif narkoba dari 237 orang pada tahun 2021 menjadi 252 orang pada 2022. Data tindak kasus pidana juga mengalami peningkatan sebanyak 521 kasus, yaitu dari 6.832 kasus menjadi 7.353 kasus. Adapun jumlah pengguna narkoba di Sumatera Utara selama setahun terakhir tercatat sebanyak 1,5 juta orang atau 10% dari jumlah penduduk. Saat ini penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat, namun juga telah masuk melalui sekolah-sekolah sehingga berdampak buruk terhadap mental dan perilaku para siswa. Salah satu upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar diantaranya dengan membentuk Satuan Tugas Sekolah Bersih Narkoba atau Bersinar yang pengukuhannya dilakukan penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin kemarin sekaligus sosialisasi narkoba di Auditorium Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Medan. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengatakan, Satuan Tugas Sekolah Bersih Narkoba yang dikukuhkan ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam upaya memastikan bahwa sekolah-sekolah di wilayahnya menjadi lingkungan yang bersih dan bebas dari narkoba. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kita upaya untuk pencegahan secara dini dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan sekolah, dan kita semua. Mengapa ini diambil? Kita lihat dari data-data tadi yang saya sampaikan secara nasional bahwa kita di Provinsi Sumatera Utara ini boleh dikatakan data yang menunjukkan hampir 10% dari penduduk kita terpapar narkoba. Oleh karena itu, ini merupakan langkah keprihatinan kita, salah satu upaya untuk mencegah, memberantas terdampak peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Secara khusus kita awali dari lingkungan sekolah, karena lingkungan sekolah ini adalah dampaknya kepada anak-anak generasi muda kita yang merupakan harapan bangsa kita. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Asren Nasution menegaskan dukungan dari berbagai pihak termasuk guru, orang tua, siswa, serta anggota satuan tugas sangat diperlukan untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya dan dampak buruk narkoba. Agar pencegahan narkoba di sekolah itu merupakan prestasi, jadi bukan hanya tugas-tugas biasa karena kita sudah perang menghadapi narkoba. Jadi jika sekolahnya bersih dari narkoba, berarti dia menang dalam peperangan. Itu lebih selama hari ini kan kita prestasi itu sama dengan akademik. Sekarang tidak, kita tambah lagi beban satu, yakni bebas dari narkoba setiap sekolah. Oh itu justru tadi, makanya yang sampaikan Bapak Gubernur tadi tidak hanya lembaga pendidikan, tapi semua kita tanpa kecuali. Ini yang perlu membangun kesadaran bersama terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi dan pengukuhan Satuan Tugas Sekolah Bersih Narkoba yang digagas oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini menghadirkan narasumber Sekjen Gerakan Anti Narkoba Indonesia, Dr. Zulkarnain Nasution, serta dihadiri sekitar 2.000 siswa SMA SMK sekota Medan dan Deli Serdang, guru, pengawas, kepala sekolah, serta tokoh agama.
Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Kampung Durian Resort Medan Utara menggelar pesta peribadatan dalam rangka memperingati HUT ke-60 sekaligus pembangunan gedung sekolah minggu dan kantor sekretariat. Ratusan jemaat GKPS Kampung Durian Resort Medan Utara tampak antusias menghadiri peribadatan minggu sekaligus perayaan hari ulang tahun ke-60 GKPS Kampung Durian serta pembangunan sekolah minggu yang akan digunakan oleh anak-anak jemaat GKPS Kampung Durian. Pesta pembangunan sekolah minggu dihadiri oleh ratusan jemaat dari berbagai usia digelar di pelataran GKPS Kampung Durian Resort Medan Utara di kawasan Jalan Mapilindu, Kecamatan Medan Timur, Medan. Peribadatan ini digelar sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan atas penyertaan Tuhan GKPS semakin berkembang dan diberkati. Ketua Pelaksana Sahur Melina Sipayung mengatakan, pembangunan gedung sekolah minggu dilakukan sebagai bentuk perayaan dan rasa syukur terhadap usia GKPS Kampung Durian yang telah genap 60 tahun. Bahwasanya acara ini adalah acara pesta pembangunan gedung sekolah minggu GKPS Kampung Durian yang mana pada saat ini kita genap 60 tahun. Jadi dalam kesempatan ini melalui memperingati 60 tahun GKPS Kampung Durian, maka sebagai apresiasi kita adalah untuk membangun gedung sekolah minggu GKPS Kampung Durian. Hal senada juga diungkapkan oleh Pendeta Dedi Fajar Purba selaku pengurus GKPS Kampung Durian yang mengatakan dengan genapnya usia GKPS Kampung Durian 60 tahun dan pembangunan sarana sekolah minggu merupakan wujud kepedulian pengurus gereja terhadap generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa dan agama. Gedung sekolah minggu nantinya diharapkan para anak-anak jemaat yang menjadi siswa-siswi dapat kian meneguhkan keimanannya serta berbakti kepada sesama sebagaimana ajaran agama yang akan diperoleh di sekolah minggu nantinya. Pernyataan dari sukacita dan syukur dari jemaat. 60 tahun Tuhan memberkati jemaat ini yang hari ini dirayakan, dan perayaan ini dinyatakan dalam kepedulian dan perhatian yang kuat dari jemaat untuk terus bertumbuh dan berkembang. Setelah melakukan peribadatan yang diikuti dengan khotbah pendeta kepada para jemaat, acara juga disuguhi dengan penampilan tarian dan nyanyian dari para siswa-siswi sekolah minggu GKPS Kampung Durian. Kusin Ryu M Karate di Indonesia atau KKI Sumatera Utara resmi melantik kepengurusan baru periode 2023 hingga 2027. Pada kepengurusan terbaru ini, Richard Neyer P. Simarimare resmi menjadi Ketua Umum KKI Sumatera Utara. Bertempat di Ballroom Hotel Danau Toba, Kusin Ryu M Karate di Indonesia atau KKI Sumatera Utara resmi melantik kepengurusan baru periode 2023-2024 kemarin. Pengukuhan dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat KKI Letjen TNI Purnawirawan Nono Sampono, dihadiri oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara, Barudin Siagian, serta unsur perwakilan Forkopimda Sumatera Utara. Pelantikan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera Pataka dan penandatanganan SK kepengurusan. Ketua Umum Pengurus Pusat KKI Letjen TNI Purnawirawan Nono Sampono berharap dengan kepengurusan yang baru bisa membuat karate di Sumatera Utara lebih maju dan dapat bertanding di pagelaran PON Sumatera Utara Aceh pada 2024 mendatang. KKI Sumut dapat bersatu dan bekerja sama dengan baik sesuai dengan visi misi KKI yaitu bangkit, maju, dan berprestasi. Saya berharap agar KKI Sumatera Utara akan menjadi terdepan dalam rangka pembinaan sumber daya karateka untuk kepentingan bangsa dan negara dan daerah. Dan sekaligus mereka menjadi kekuatan dalam rangka bela negara, sistem bela negara. Mereka pernah melahirkan juara dunia. Targetnya ke sana. Ya, kesiapan PON tentu. Target tadi 5 emas. Saya dengar. Berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Pilihan Rakyat.
Saudara, dalam rangka Hari Santri Nasional, Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang mengunjungi pesantren Mawaridus Salam di Desa Tumpatan Dibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Pimpinan Pondok Pesantren Mawaridus Salam dalam mengapresiasi kehadiran KPU Deli Serdang untuk memberikan pemahaman tentang politik kepada santri sebagai pemilih pemula pada pemilu 2024. Komisioner KPU Deli Serdang Timo Dahlia Daulay mengatakan kunjungan ini dilakukan bertujuan untuk mengedukasi pemilih pemula untuk menyambut pesta demokrasi pada 14 Februari 2024. Selain pemilihan presiden, ada 4 entitas lainnya yang akan dipilih antara lain DPRD dengan 3 entitas yaitu tingkat pusat, provinsi, dan daerah, juga DPD provinsi di wilayah masing-masing. Dalam kunjungan ini, santri diajak untuk menonton film sebagai strategi sosialisasi pendidikan pemilih, khususnya kepada pemilih pemula. Tujuannya agar pesan-pesan kepemiluan dapat disampaikan dengan lebih ringan dan efektif. Program KPU Goes to Pesantren ini adalah program nasional seluruh Indonesia. KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang di wilayahnya itu ada pesantren melakukan pemutaran film bareng ya, nonton film bareng itu Kejarlah Janji. Dan untuk KPU Deli Serdang kita memilih pesantren Mawaridus Salam di Batangkuis. Jadi kita mau menyasar pertama pemilih pemula, kemudian santri yang berada dari luar Sumatera Utara, bagaimana mereka mengetahui tentang pemilu 14 Februari 2024 dan bagaimana mengurus pindah memilih pada saat nanti 14 Februari tahun 2024. Salah seorang santri, Arif Baitur Rahman Hutajulu, mengatakan film ini menyampaikan banyak pesan-pesan kepemiluan seperti pentingnya menggunakan hak pilih. Saya dengan adanya film ini ditonton seluruh santri dalam rangka Hari Santri, ini dapat memberikan edukasi kepada seluruh rakyat Indonesia bagaimana caranya kita memilih secara lugas dan bersih. Dan kita juga teredukasi bagaimana itu memilih pemimpin kita dengan baik, dengan melihat rekam jejaknya terlebih dahulu, jangan asal nyoblos. Kegiatan yang dilakukan disambut antusias seluruh santri. Di akhir acara, KPU memberikan kuis kepada para santri yang berhasil menjawab mendapatkan souvenir dari KPU Deli Serdang. KPUD Kota Sibolga masih terus melakukan pencermatan terhadap dokumen syarat administrasi kepada 262 calon legislatif DPRD Kota Sibolga yang berasal dari 18 partai sebelum dilakukan penetapan daftar calon tetap pada awal November mendatang. Ketua KPUD Kota Sibolga menjelaskan pengumuman penetapan daftar calon tetap akan dilakukan pada 4 November 2023 mendatang. Namun sebelum dilakukan penetapannya, KPUD Kota Sibolga hingga saat ini masih melakukan sejumlah pencermatan terhadap syarat administrasi para calon legislatif tersebut. Karena ada beberapa partai politik peserta pemilu 2024 di Kota Sibolga, diketahui ada yang melakukan perubahan pada nomor urut calon legislatifnya. Bahkan ada calon legislatif yang melakukan pindah partai politik, serta ada yang melakukan pengunduran diri sebagai calon legislatif. Ketua KPUD Kota Sibolga Khalid Walid mengatakan masa tenggang waktu hingga akhir Oktober ini yang dapat dimanfaatkan partai politik peserta pemilu 2024 untuk melakukan perubahan calon legislatifnya sebelum diberlakukan penetapan daftar calon tetap. Ada beberapa partai merubah, yang pindah partai ada juga yang mengundurkan diri, jadi nanti itu disilon. Sebetulnya itu sudah dilaksanakan sampai dengan tanggal 3 Oktober kemarin. Jadi itu ini ada masa sampai 23 Oktober kalau ada calon anggota DPD yang meninggal dunia. Nah, itu masih bisa diganti nanti sampai di tanggal 23. KPUD Kota Sibolga berharap masa tenggang waktu yang disediakan Komisi Pemilihan Umum tersebut dapat dimanfaatkan para partai peserta pemilu 2024 di Kota Sibolga yang akan melakukan perbaikan daftar calon legislatifnya.
Menjelang persiapan pemilu 2024, Polres Labuan Batu Selatan bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Labuan Batu Selatan melakukan kunjungan ke daerah rawan konflik di perbatasan Provinsi Sumatera Utara, Riau, tepatnya di Dusun Cindur, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan kemarin. Kapolres Labuan Batu Selatan AKBP Maringan Simanjuntak bersama tim rombongan meninjau langsung lokasi tempat pemungutan suara TPS pada pemilu 2024 mendatang, tepatnya di Dusun Cindur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau. Kunjungan ini merupakan upaya mengantisipasi dalam hal lokasi titik rawan yang dikhawatirkan akan memicu keributan. Pihaknya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemilu damai. Karena di wilayah perbatasan khususnya Dusun Cindur ini itu merupakan mayoritas warga Labuan Batu Selatan yang sebanyak 96 kakak itu merupakan warga Labuan Batu Selatan. Sehingga kalau kita menganalisa terkait masalah resiko untuk di wilayah Cindur ini kemungkinan tidak akan terjadi kerawanan-kerawanan yang akan dihadapi pada saat pemilu 2024. Salah seorang komisioner KPUD Labuan Batu Selatan, Saiful Bahri Dalimunte, sangat optimis tidak ada konflik pada pemilu 2024, mengingat penduduk Labuan Batu Selatan lebih banyak di wilayah tersebut. Kami sudah membagi personil kami untuk mengamankan TPS-TPS yang sudah ditetapkan. Dan khusus untuk Desa Cindur ini, kami belajar dari pengalaman tahun 2020, ada terjadi PSU. Maka kami datang kemari untuk melihat langsung situasi, kondisi wilayah. Mudah-mudahan tidak terulang seperti tahun 2020 di 2024 yang akan datang. Kapolres Labuan Batu Selatan AKBP Maringan Simanjuntak menambahkan anggota kepolisian akan siap disiagakan dan berharap PSU tidak terulang lagi di wilayah Cindur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel. Sebanyak 10.960 bilik suara yang telah tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Deli Serdang pada kemarin. Komisioner KPUD Deli Serdang Mulyanta Sembiring mengatakan saat ini bilik suara untuk pemilihan umum tahun 2024 telah disimpan di gudang logistik KPUD Deli Serdang. Untuk pendistribusian logistik pemilu 2024, bilik suara yang diangkut dengan 2 unit truk ekspedisi milik Pos Indonesia. Kedatangan bilik suara ini disaksikan oleh Ketua Bawaslu Deli Serdang, perwakilan masyarakat dan pihak kepolisian dari Polresta Deli Serdang. Jumlahnya sebanyak 10.960 bilik suara yang diterima dalam kondisi baik. Bilik suara ini masih belum seluruhnya yang diantar. Masih ada 13.732 bilik suara lagi yang belum diantar oleh Pos Indonesia dari 24.692 bilik suara yang dibutuhkan. Seyogianya bilik suara untuk KPU Kabupaten Serdang adalah berjumlah 24.000. Cuman yang hadir tadi malam, yang datang tadi malam menggunakan truk itu sejumlah 10.960, dan kehadiran bilik ini disaksikan oleh sebagian masyarakat, kemudian Ketua Bawaslu Deli Serdang, kemudian dari pihak kepolisian, dan ada beberapa masyarakat yang menyaksikan. Bahan bilik suara tersebut menggunakan karton yang kedap air dan cukup kuat. Menurut jadwal kedatangan, kekurangan logistik akan tiba pada 24 Oktober 2023. Komisi Pemilihan Umum memperhatikan standar kelayakan gudang logistik pemilu 2024 di seluruh pelosok, terutama harus terjamin sisi keamanan serta daya tampung logistik yang dibutuhkan. Ketua KPU Kota Gunung Sitoli Firman Novrianus Gea kepada wartawan
mengatakan pihak yang termasuk Kesekretariatan telah mendapat arahan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta baru-baru ini. Dijelaskan KPU RI telah mengingatkan pihak Sekretariat Komisi Pemilihan Umum di tingkat kabupaten kota harus mengikuti panduan yang ditetapkan dalam menentukan gudang logistik pemilu. Beberapa aspek yang diperhatikan adalah luasan dan konstruksi bangunan, kemudian wajib dipasangi kamera pengawas untuk memantau aktivitas kepemiluan di dalam dan di sekitar gudang logistik. Memiliki daya tampung logistik pemilu tahun 2024 berdasarkan kearifan di daerah serta lokasi strategis tanpa mengganggu ketertiban umum dan menghindari kemacetan lalu lintas. Sementara saat ini KPU RI telah mulai mendistribusikan logistik pemilu khususnya bilik suara yang diperlukan pada pemungutan suara. Selanjutnya akan diikuti logistik surat suara setelah penetapan daftar calon tetap anggota legislatif nantinya. Pihak KPU Kota Gunung Sitoli pun bertekad mempodomani standar kelayakan gudang logistik tersebut serta membuka diri untuk mendapat masukan dari sejumlah pihak serta pengawasan dari Bawaslu setempat. Yang menjadi perhatian tentu kita bisa memperkirakan berapa jumlah logistik khususnya di Kota Gunung Sitoli dengan daya penampungan gudang yang ada. Kedua, akses jalan ke sana tentu memadai dan tidak mengganggu ketertiban umum, itu pertama. Dan kedua, lokasi gudang itu aman, baik dari banjir maupun gangguan Kaptimas. Lebih jauh, Ketua KPU Kota Gunung Sitoli Firman Novrianus Gia mengatakan urusan teknis memfasilitasi pengadaan gudang logistik pemilu 2024 sepenuhnya kewenangan Sekretariat KPU. Ia berharap seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 di daerahnya dapat berjalan baik, kemudian meminta warga pemilih dapat antusias mewujudkan kedaulatan lewat sarana pemilu tersebut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini siang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.